Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Love Indonesia. Oke sobatku semua, kali ini saya akan bahas lagi tentang sejarah ya. Oke sobatku semua, ada 7 pahlawan yang berdarah Tionghoa. Siapakah mereka? Yang penasaran? Yuk kita simak videonya. Oke sobatku semua, sebelum kita lanjut videonya, silahkan subscribe dan bunyikan loncengnya karena subscribe itu gratis. Tanpa pandang bulu dan tanpa melihat ras dan suku, para keturunan Tionghoa ini bertarung dan bertempur mati-matian membela rakyat. Ada yang terjun di arena pertempuran, terlibat dalam ranah politik, hingga bergerak sebagai mata-mata dan tenaga medis. Siapa sajakah keturunan Tionghoa yang ikut dalam mencapai kemerdekaan Indonesia? Simak daftar berikut ini. 1. John Lai. Jika kamu berkunjung ke Taman Makam Pahlawan Nasional Utama di Kalibata, Jakarta, kamu akan menemukan nisan bertuliskan nama John Lai. Nama yang tak umum untuk orang Indonesia, benar. Ini karena John Lai atau yang kerap dipanggil Daniel Dharma adalah pejuang keturunan Tionghoa. Lahir di Manado pada tanggal 9 Maret tahun 1911, John Lai merupakan perwira Angkatan Laut RI di masa penjajahan Jepang. Awalnya, ia menuntut ilmu di sekolah berbahasa Belanda, Hollands Chinese School dan Christelijk Lagere School di Manado. Namun ketika menginjak usia 17 tahun, ia nekat pergi dari kampung halamannya menuju Batavia untuk mendapatkan pendidikan militer. Salah satu kontribusi besar John Lai yang membuat namanya terkenal adalah ia berhasil menembus blokade Belanda di Sumatera dan menukar komoditas Indonesia dengan senjata. Kapal yang dipimpin oleh Laksamana Muda ini juga sangat lincah, selalu lolos dari bidikan musuh. Pada tahun 1950, Lai juga dikenal aktif dalam menumpaskan gerakan pecah belah Republik Maluku Selatan, RMS, dan pemberontakan PRRI. Masih banyak lagi kontribusi John Lai terhadap kemerdekaan RI. Itulah kenapa ia dianugerahi gelar pahlawan nasional di tahun 2009 lalu. 2. Lai Eng Hock lahir di Balaraja, Tangerang, pada tanggal 7 Februari tahun 1893. Ia adalah salah satu tokoh Tionghoa yang terlibat aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Ia mengawali karirnya sebagai jurnalis di surat kabar Tionghoa bernama Sinpo pada tahun 1910-an. Namanya mulai dikenal pada tahun 1926 setelah mempelopori gerakan pemberontakan di Banten terhadap pemerintah kolonial Hindia Belanda. Pada peristiwa itu, massa pribumi bergerak merusak jalan, rel kereta api, instalasi listrik, dan semua properti milik penjajah. Dalam pemberontakan ini, Lai Eng Hock diam-diam mengamati gerak-gerik pasukan Belanda dan mengirimkan informasi-informasi yang ia dapatkan kepada para pejuang. Karena tindakan tersebut, ia sempat ditahan dan diasingkan ke Bovendigul, Tanah Merah, Papua selama 5 tahun, yakni dari 1927 hingga 1932. Selama pengasingan, Lai Eng Hock menolak bekerja sama dengan pemerintah Belanda walaupun telah diberikan iming-iming. Ia lebih memilih hidup serba kekurangan dengan membuka kios tambal sepatu. Jasa-jasa Lai Eng Hock pun diakui oleh pemerintah Indonesia. Pada tahun 1959, 2 tahun sebelum ia meninggal, pejuang tersebut diangkat menjadi perintis kemerdekaan RI. Ia kini dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Giri Tunggal, Semarang. 3. So Bun Seng sebenarnya merupakan penggiat seni di masa penjajahan Belanda. Ia aktif dalam kelompok sandiwara bernama Dardanella di Aceh pada tahun 1920-an. Dari situlah sikap anti-Belanda dan rasa cintanya terhadap tanah air tumbuh. Sekitar tahun 1926, ia pindah ke Padang, Sumatera Barat dan bergabung ke dalam kelompok gerilya yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ismail Lengah. Bun Seng yang berbakat dalam sandiwara pun mendapatkan tugas memata-matai Pao Antui, sebutan untuk kelompok Tionghoa yang pro terhadap Belanda. Langkah Bun Seng dalam membela NKRI terus berlanjut hingga pasca kemerdekaan. Ia bergabung dengan Batalion Pagar Ruyung, terlibat dalam menumpaskan pemberontakan DITI, dan berbagai aktivitas berbahaya lain demi mencapai Indonesia yang benar-benar merdeka. Pada tahun 1958, ia pun memutuskan berhenti dari dunia militer dan kembali menggeluti seni. So Bun Seng meninggal pada usia 89 tahun di tahun 2000. Almarhum dijemput oleh pasukan kehormatan dan dimakamkan secara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. 4.
Chia Gyoktoam atau yang dikenal sebagai Basuki Hidayat adalah pejuang keturunan Tionghoa yang berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Lelaki kelahiran 1927 ini telah terlibat dalam pertempuran melawan Belanda sejak berusia 18 tahun. Saat itu ia bergabung dalam pasukan 19 Korps Mahasiswa Jawa Timur, CMDT. Perjuangan Basuki Hidayat terus berlanjut hingga tahun 1950. Ia melaksanakan tugas terakhirnya sebagai pasukan gerilya CMDT. Setelahnya, ia resmi mundur dari dunia militer dengan pangkat terakhirnya yakni Letnan II, Letda, untuk melanjutkan studinya di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya. Pada tahun 1958, Chia Gyoktoam menerima sejumlah tanda kehormatan atas jasa-jasanya sebagai pejuang kemerdekaan. Di antaranya adalah Satya Lencana Perang Kemerdekaan Kedua, anggota veteran RI, serta Satya Lencana Peristiwa Gerakan Operasi Militer ke-1. Ia juga dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Suropati, Malang, Jawa Timur dalam peti berhiaskan bendera merah putih. 5. Ferry Si King Lien. Lahir tahun 1933, ia besar di keluarga mapan yang memiliki pabrik gelas di Karditopuran, Surakarta, Jawa Tengah. Walaupun masa depannya bisa dibilang terjamin, Si King Lien dengan berani mengambil risiko sebagai pejuang kemerdekaan. Saat berusia 16 tahun, ia ikut mengangkat senjata dalam pertempuran di Solo tahun 1949. Ia bersama 4 rekannya, yaitu Ciptarji, Salamun, Semedi, dan Seohandi diberi misi khusus oleh pimpinan. Mereka harus memberikan dorongan kepada rakyat untuk ikut berjuang. Kelima orang itu pun membuat berbagai coretan di tembok, membagikan selebaran, dan menangkis berbagai propaganda pemecah belah yang digaungkan oleh Belanda. Mereka juga bertugas menembaki markas pasukan Belanda di malam hari secara gerilya. Inskomp Dedakdat Republik Indonesia Zal Herichzen adalah coretan Si King Lien yang paling memantik semangat rakyat Solo saat itu. Kalimat tersebut berarti, suatu hari Republik Indonesia akan muncul kembali. Sayang sekali, Si King Lien dan keempat temannya diserang oleh tentara Belanda di tengah pertempuran. Sejumlah peluru menyasar tubuh Si King Lien dan Suhandi. Keduanya gugur seketika sedangkan 3 kawan lainnya berhasil meloloskan diri. Perjuangan Si King Lien memang berhenti di usia 16 tahun, namun jasa-jasanya begitu besar dalam pertempuran Solo saat itu. Ia pun dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Juruk, Solo, Jawa Tengah sebagai satu-satunya keturunan Tionghoa. 6. Ong Chong Bing atau yang dikenal juga sebagai Daya Sabdo Kasworo. Berbeda dengan lainnya, ia berjuang sebagai dokter yang merawat korban pertempuran tanggal 10 November tahun 1945 di Surabaya, Jawa Timur. Setelah menempuh pendidikan sebagai dokter gigi di tahun 1953, Ong Chong Bing pun bergabung di dunia militer sebagai pegawai sipil. Singkat cerita, ia mendapatkan gelar Kapten 2 tahun setelahnya di bawah Resimen Infanteri RI 18 di Jawa Timur. Selama menggeluti bidang militer, ia aktif menumpas beberapa gerakan pemberontakan, seperti DITII, Operasi Pripermesta, hingga Mandala Trikora. Ong Chong Bing juga diminta untuk mendirikan rumah sakit militer di Jayapura dan menjadi kepala kesehatan Kodam Cendrawasih pertama di sana. Hingga akhirnya pejuang tersebut pensiun pada tahun 1976 dengan menyandang pangkat Letnan Kolonel. 7. Suhok Gi mungkin sudah tak asing lagi bagimu. Meskipun tidak terlibat langsung dalam pertempuran kemerdekaan, Suhok Gi adalah tokoh keturunan Tionghoa yang patut untuk diteladani. Lahir di Jakarta, tanggal 17 Desember tahun 1942, Suhok Gi adalah aktivis reformasi yang menentang kediktatoran pemerintahan Indonesia saat itu. Ia sangat gencar menyuarakan pemikirannya melalui tulisan yang dipublikasikan di koran Kompas, Sinar Harapan, Harian Kami, Mahasiswa Indonesia, hingga Indonesia Raya. Bisa dibilang bahwa Suhok Gi adalah salah satu pelopor gerakan mahasiswa yang mengkritisi pemerintah. Bahkan banyak yang meyakini bahwa Gi adalah salah satu kekuatan yang berhasil menumbangkan pemerintahan Soekarno. Gi meninggal di usia yang sangat muda pada tahun 1969, tepat sehari sebelum ulang tahunnya yang ke-27. Ia meninggal ketika mendaki Gunung Semeru bersama dengan teman-temannya. Saking inspiratifnya, catatan-catatan harian Suhok Gi pun dicetak menjadi buku dan difilmkan dengan judul Gi pada tahun 2005. Selain yang disebutkan di atas, sebenarnya masih banyak pejuang keturunan Tionghoa lainnya yang mungkin tidak mendapatkan sorotan. Kegigihan mereka patut untuk dikenang dan diteladani.
Mari bersama-sama menjaga Indonesia dan hilangkan semua sentimen rasial agar bangsa kita bisa lebih maju di masa depan.